Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya nak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan belajar tematik 2G, subtema 4, pembelajaran 3. Nah, pada buku tematik anak-anak halaman 133 terdapat teks bacaan atau dongeng yang judulnya adalah Si Kancil dan Gajah. Mari kita baca dongengnya bersama-sama ya. Si Kancil dan Gajah. Suatu hari, ketika Kancil sedang berjalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba awan gelap pertanda akan turun hujan. Si Kancil segera berlari agar tidak kehujanan. Karena kurang berhati-hati, si Kancil tidak melihat lubang besar di depannya. Akhirnya dia terperosok ke dalamnya. Kancil berpikir, bagaimana cara keluar dari lubang tersebut? Ketika sedang berpikir, dia mendengar suara langkah berat mendekat. Bluk, bluk. Ah, itu pasti gajah. Wah, kebetulan nih, aku kan punya ide. Pikir si Kancil dalam hati. Jah, gajah, kamu mau kemana? Teriak Kancil dari dalam lubang. Gajah yang dipanggil berhenti dan melihat ke dalam lubang. Hei, siapa yang memanggilku? Kata gajah balik bertanya. Aku, Kancil. Teriak si Kancil. Hei Kancil, sedang apa kamu di bawah sana? Tanya gajah. Wah gajah, apa kamu tidak tahu? Langit akan runtuh, makanya aku sembunyi di bawah sini, jawab si Kancil. Ah masa sih? Kata gajah kebingungan. Kalau tidak percaya, coba kamu lihat ke atas. Pasti langit sudah dekat ke bumi, kata Kancil. Gajah mendongak ke atas. Ia melihat banyak sekali awan hitam di atas. Gajah rupanya tidak tahu kalau awan hitam itu adalah mendung. Gajah percaya kalau langit akan runtuh. Cil, Kancil, iya benar, langitnya akan runtuh. Aku ikut sembunyi ke dalam ya. Teriak gajah. Iya boleh, tapi jangan turun dulu, jawab si Kancil. Lah, kenapa Kancil? Tanya gajah kebingungan. Kalau kamu langsung turun, aku pasti terinjak sama kamu, kata si Kancil. Jadi bagaimana? Tanya gajah. Jadi aku akan keluar dulu. Setelah itu kamu turun. Nanti aku menyusul. Jelas si Kancil. Oh begitu. Ayo kamu keluar. Teriak gajah. Iya, tapi tolong julurkan belalaimu agar aku bisa berpegangan. Teriak Kancil dari bawah. Gajah menjulurkan belalainya. Si Kancil berpegangan pada belalai gajah. Gajah pun menarik si Kancil dari lubang tadi. Akhirnya si Kancil bisa keluar dari lubang. Bagaimana Kancil? Apakah aku masuk ke lubang sekarang? Tanya gajah. Jangan gajah. Kenapa tidak jadi ke bawah Kancil? Lihat, langit tidak jadi mau runtuh, kata si Kancil. Gajah melihat ke atas. Benar saja bahwa awan mendung sudah hilang. Langit sudah cerah lagi. Alhamdulillah, langit tidak jadi runtuh, kata gajah. Iya, sebaiknya kita cari makan saja yuk, ajak si Kancil. Setuju Kancil? Ayo, ujar gajah senang. Mereka pun pergi mencari makan di dalam hutan. Dongeng ini dikutip dari buku Kumpulan Dongeng Si Kancil.
Nah, pada dalam dongeng tersebut pasti ada kata sapaan. Mas ingat kata sapaan itu apa? Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Nah, pada halaman 135, ayo eksplorasi kegiatan 1, kita akan belajar menemukan kata sapaan pada dongeng yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Apa saja kata sapaan yang terdapat pada dongeng tersebut ya? Oke, yang pertama ada gajah. Itu ketika si kancil memanggil gajah. Kancilnya berkata gajah. Kemudian ketika si gajah memanggil kancil, gajahnya mengucapkan kancil. Ada juga kata hey. Itu juga merupakan kata sapaan pada teks tersebut. Ada juga aku. Kemudian ada juga kata gajah yang diucapkan oleh kancil tadi, anak. Kemudian ada juga kata kamu ketika si kancil berbicara kepada gajah. Dan ada juga kata kancil ketika si gajah sedang berbicara dengan si kancil. Nah, selanjutnya pada halaman 137 di kegiatan 2 kita akan belajar menentukan pecahan. Kira-kira nih dari gambar yang pertama yang paling atas sebelah kiri menunjukkan pecahan berapa ya? Ya, betul sekali. Menunjukkan pecahan 1/2. Kalau gambar yang kedua nih sebelah kanannya menunjukkan pecahan berapa ya nak? Yang diarsirnya 1, keseluruhannya ada 3 kotak. Berarti menunjukkan pecahan 1/3. Betul sekali. Gambar yang ketiga jelas 1/2 ya nak, karena yang diarsir hanya 1 bagian saja, dari keseluruhannya ada 2 bagian. Dan yang terakhir adalah yang diarsir ada 1 kotak. Dari keseluruhannya ada 3 kotak. Ada 4 kotak keseluruhannya. Jadi menunjukkan pecahan 1/4. Nah, selanjutnya di kegiatan 1 kita akan belajar memberikan tanda pada sikap yang mencerminkan kebersamaan. Walau berbeda kesukaan, ketika waktu istirahat, Salman dan Susan selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan. Berilah tanda senyum pada sikap yang mencerminkan kebersamaan. Yang nomor 1, Susan dan Ika selalu menjaga kerukunan. Kira-kira sikap ini menunjukkan atau mencerminkan kebersamaan? Ya, ini ada di halaman 138 ya nak. Kemudian yang kedua, Jono dan Tigor bermain bersama walau berbeda kesukaan. Tentu. Yang ketiga, Nita memilih teman yang sesuai dengan kegemarannya. Tidak mencerminkan kebersamaan. Lalu yang keempat, Salman selalu menjaga kebersamaan. Nah, berarti ini mencerminkan kebersamaan ya nak. Masih di halaman 139, kita akan belajar menentukan pecahan pada soal cerita. Nomor 1. Ibu mempunyai 16 pot bunga di pekarangan. Pertanyaannya adalah, setengah dari seluruh pot bunga ibu adalah titik-titik pot bunga. Oke, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
Pot bunga milik ibu banyaknya yaitu 16 pot. Nah, pertanyaannya adalah setengah. Setengah itu kan 1/2. Berarti caranya adalah si 16 potnya ini kita bagi 2. Berapa 16 dibagi 2? Yaitu 8. Bu Nurul, kok bisa sih 16 dibagi 2 itu 8? Oke, kemarin kan di semester 1 kita udah belajar ya. Caranya adalah 16 dibagi 2 itu 16-nya kita kurangi dengan 2. Terus sampai hasilnya 0. 16 kurangi 2 itu kan 14. Masih belum 0 dong, kita kurangi 2 lagi. 14 dikurangi 2 berapa? 12. Kita kurangi 2 lagi, jadi 10. Kita kurangi 2 lagi, jadi 8. Masih belum 0. Kita kurangi 2 lagi, tinggal 6. Kita kurangi 2 lagi, jadi tinggal 4. Kita kurangi 2 lagi, masih sisa 2. Belum 0 ya. Kita kurangi 2 lagi, baru deh 0. Sekarang kita hitung si 16-nya ini dikurangi dengan angka 2 berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Paham? Oke, selanjutnya kan tadi sudah kita ketahui nih nak bahwa 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Maka setengah dari seluruh pot bunga ibu adalah 8. Kenapa 8? Pokoknya hasil pembagiannya tadi kita tulis di atas 8. Keseluruhannya ada berapa? Yaitu ada 16 keseluruhannya. Berarti 8/16. Paham ya nak? Jadi nomor 1 yang pertama ini hasilnya adalah 8/16. Paham? Oke, sekarang yang kedua. Masih nomor 1, tapi pertanyaan yang kedua ya nak. 1/4 bagian dari seluruh pot bunga ibu. Kita cari dulu 16 dibagi 4 berapa? Oke, anak-anak boleh menghitungnya di rumah ya. 16 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kan 1/4 itu artinya 1/4. Jadi si 16-nya ini kita bagi 4 dulu ya. 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah betul 4. Nah, barulah kita tulis dalam pecahan menjadi 4/16. Jadi 1/4 bagian dari seluruh pot bunga ibu itu adalah 4/16. Hasil yang tadi sudah kita bagi, kita tulis di paling atas. Nah, di bawahnya ini kita tulis dengan keseluruhannya. Pot bunga yang dimiliki oleh si ibu tadi, yaitu 16 pot bunga. Ya nak? Oke. Sekarang nomor 2. Salman mempunyai koleksi 24 buku cerita. Pertanyaan yang pertama. 1/3 dari seluruh koleksi buku cerita Salman adalah titik-titik buku. Yang ditanyakannya adalah 1/3. 1/3 itu kan tulisannya 1/3. Caranya gimana Bu Nurul?
seluruh buku ceritanya Salman ini kita bagi 3 dulu. 24 dibagi 3. Anak-anak bisa hitung masing-masing di rumah ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 8. Jika kita tulis dalam pecahan, yaitu si pembilangnya atau yang bagian atasnya itu kita tulis dengan hasil baginya tadi, yaitu 8-nya ya. Baru si penyebutnya atau yang bagian bawahnya, per bagian bawahnya ini kita isi dengan 24 atau keseluruhan dari si buku cerita yang dikoleksinya itu. Jadi, sepertiga dari seluruh koleksi buku cerita Salman itu adalah 8/24. Nah, pertanyaan yang kedua. 1/4 bagian dari seluruh koleksi buku cerita Salman adalah titik-titik buku. 1/4 itu kan kita tulis dengan 1/4. Caranya gimana? Dibagi berapa berarti si 24-nya ini? Ya, 24-nya ini kita bagi 4 ya nak. Ayo hitung. 24 dibagi 4. 24-nya dikurangi 4. Terus dikurangi 4 terus. Nanti sampai berapa kali tuh dikurangi 4-nya? Betul sekali. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Berarti jika kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi, ayo yang pembilangnya atau yang bagian atasnya kita tulis hasil pembaginya tadi ya, hasil baginya. Yaitu 6 per bawahnya keseluruhannya ada berapa? Yaitu ada 24. Jadi 1/4 bagian dari seluruh koleksi buku cerita Salman adalah 6/24. Nomor 3. Susan mempunyai koleksi 18 perangko dari berbagai negara. Wah, banyak ya, ada 18 nih nak. Setengah dari seluruh koleksi perangko Susan adalah titik-titik perangko. Oke, yang ditanyanya kan adalah setengah. Setengah itu tulisannya berapa? Gimana? 1/2. Maka si 18 perangko ini kita bagi 2. 18 dibagi 2 berapa hasilnya? Ya, 9. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 9-nya di atas per keseluruhannya ada berapa perangko? Yaitu 18. Jadi, setengah dari seluruh koleksi perangko Susan adalah 9/18 perangko. Oke, yang terakhir ya nak. Pertanyaannya adalah 1/3 dari seluruh koleksi perangko Susan adalah titik-titik perangko. 1/3 itu kan 1/3. Berarti 18-nya ini kita bagi 3. 18 bagi 3 berapa? Ayo hitung. Nah, 18 bagi 3 itu hasilnya adalah 6. Berarti 1/3 dari seluruh koleksi perangko Susan adalah 6/18. Paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke guru tematiknya masing-masing ya nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.